2 minggu lebih sudah, prahara rumah tangga sang biduan ternama Lesti Kejora dan Rizky Bilar bergulir bahkan menjalar kian runyam. Benang kusut persoalan dugaan kasus KDRT pun terus bertaut seiring beredarnya video rekaman CCTV Bilar yang hendak melempar Lesti dengan sebuah bola biliar. Ya, video yang menegaskan betapa mirisnya kehidupan rumah tangga yang dijalani seorang Lesti Kejora. Sang istri yang seharusnya berada dalam dekapan dan pelukan hangat kedamaian sang suami justru terpenjara derita. Ramai menjadi bulan-bulanan di sosial media, Bilar melalui kuasa hukumnya pun mulai angkat bicara. Ia mengutas bahwa Bilar tidak menyesali apa yang telah diperbuatnya. Di tengah cobaan yang mendera kehidupan rumah tangganya, Lesti lebih memilih untuk menenangkan diri ke tanah suci, bersimpuh di hadapan Ka'bah, seraya berucap doa dan tuntunan jalan terbaik atas segala yang tengah terjadi. Linangan air mata yang mengalir deras di wajah Lesti Kejora seakan menggambarkan betapa remuk redamnya hati seorang Lesti. Di sisi lain, sang suami, Rizky Bilar, telah dinyatakan resmi berstatus tersangka. Ancaman terkurung jeruji besi selama 5 tahun menanti di depan mata. Kini, predikat tersangka telah Bilar kalungi. Penyidik pun akhirnya menetapkan penahanan terhadap Rizky Bilar terhitung dari tanggal 13 Oktober 2022 hingga 20 hari ke depan. Bak seolah tak berdaya, Rizky Bilar pun harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye akibat ulahnya sendiri. Tak ada yang menduga jika kasus yang menjerat Bilar ini akan membawanya untuk menikmati dinginnya jeruji besi. Tapi sepertinya hati nurani Lesti tak tega melihat sang suami yang sangat ia cintai harus mendekam di balik jeruji besi. Lesti pun akhirnya telah mencabut laporannya tersebut. Dan mungkin nasib baik masih berpihak pada diri Bilar, ia pun kini bisa kembali menghirup udara segar atas pencabutan laporan oleh sang istri. Namun sepertinya pihak berwajib tak begitu saja melepaskan Bilar, ia pun diminta untuk wajib lapor mulai Senin mendatang. Pertama kalinya saya sampaikan kepada kalian adalah bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Sahabat cantik, kebahagiaan dan kemelut bisa saja terjadi serentak dalam satu kisah atau kehidupan berumah tangga. Bisa jadi dia yang dicintai bisa dengan mudah melukai, pun kemesraan yang berujung petaka. Kendati demikian, dengan situasi tersebut justru berbanding terbalik dengan kehidupan sosok wanita di masa lalu Rizky Bilar, Dinda Hall. Siapa yang tak kenal sosok yang cantik satu ini? Ya, pesinetron kelahiran Palembang ini memulai debutnya di dunia akting saat membintangi sinetron pada tahun 2007 silam. Pintu rezeki pun seolah terbuka lebar untuk Dinda yang kala itu menjadi tulang punggung keluarga. Amat sangat bersyukur dengan apa yang telah ia raih dan dicita-citakannya selama ini, terlebih lagi saat itu sang ayah tengah dalam kondisi sakit. Masya Allah, meski larut dalam popularitas dan karir yang menjulang, rupanya tak menjadikan Dinda lupa akan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Tepat di tahun 2019, wanita kelahiran 14 November 1996 ini akhirnya mantap memutuskan berhijab. Perjalanan batin Dinda Hall sebelum akhirnya berhijrah diakuinya sangatlah panjang. Keyakinan Dinda pun semakin bulat setelah kepergian sang ayah.
memutuskan untuk berhijab, kecantikan perempuan yang bernama asli Nyimas Khadijah Nastini Adinda ini pun tak perlu diragukan lagi. Dengan balutan hijab yang terjulur di kepalanya, tak menghalangi daya pikatnya untuk menarik perhatian seorang pria. Dinda pun sempat dikabarkan dekat beberapa pria, salah satunya adalah Rizky Bilar. Benih-benih cinta Dinda dan Rizky tumbuh sejak dipertemukan dalam satu sinetron. Kebersamaan keduanya di berbagai kesempatan membuat banyak warganet menjodoh-jodohkan Dinda dan Rizky Bilar. Tak kalah menghebohkan, Dinda Hao dan Rizky Bilar sempat mengadakan pemotretan bersama. Bahkan banyak yang menyebut keduanya tengah mengadakan pre-wedding. Entah sayang atau beruntung, Dinda yang kala itu digadang-gadang akan naik ke pelaminan bersama Rizky Bilar justru tertakdir dengan sosok pria lain. Ya, sosok yang menjadi suaminya kini, Ray Mbayang. Di balik bersatunya jalinan kisah cinta Dinda dan Ray, kisah pertemuan keduanya hingga menjalani ta'aruf dan menikah ternyata menyimpan kisah penuh perjuangan. Diawali pertemuan pada Oktober 2019 sebagai rekan kerja, Ray memantapkan hatinya untuk meminta restu kepada ibunda dan kakak sang pujaan hati untuk berta'aruf. Sayangnya meski sudah mendapatkan lampu hijau dari keluarga, ternyata Dinda Hao sempat beberapa kali menolak sosok Ray. Aku adalah tipe orang yang tidak percaya dengan ta'aruf. Aku nggak pacaran teh waktu itu. Tapi aku juga nggak mau ta'aruf. Pemikiranku tuh sempit banget, kita harus tukeran CV, betul. Terus cuman kayak gitu doang gitu. Kita benar-benar nggak mengenal nih orang siapa gitu kan. Ketika itu selain tak percaya dengan ta'aruf, seiring berjalannya waktu, Ray pun berusaha membuktikan bahwa keyakinannya untuk menikahi Dinda memanglah tulus untuk ibadah. Hingga akhirnya setelah istikharah selama 2 minggu, Dinda pun mendapat jawaban bahwa Ray lah yang menjadi jawaban terbaik untuk jadi pasangan hidupnya. Sahabat cantik, apa yang terjadi dalam setiap perjalanan seorang Dinda Hao sebagai mantan kekasih Bilar hingga hidup bahagia bersama belahan jiwanya Ray Mbayang bukanlah cerita kebetulan semata, melainkan suratan takdir yang telah Allah tentukan di dalam Lauhul Mahfuz. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku begitu takjub pada seorang mukmin. Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan untuk seorang mukmin, melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya." Hadis riwayat Ahmad 3/117. Bertubi-tubi dihadapkan dengan permasalahan duniawi tak menghalangi bagi seorang Ola Ramlan untuk tetap terus mengingat Sang Ilahi. Lika-liku perjalanan hidup diterimanya dengan sepenuh hati. Kisahnya sesaat lagi tetap dicerita di balik hijab. Ola Ramlan, artis dan presenter satu ini memang kerap mengundang perhatian lantaran penampilannya yang selalu memukau, paras ayu, serta rambut yang terurai panjang seolah menjadi magnet tersendiri. Bahkan dikala dirinya telah memiliki 3 orang anak, predikat Hot Mama pun masih melekat dalam diri wanita bernama asli Febiola Ramlan ini. Hingga suatu saat di tahun 2019, Ola secara berani menentukan keputusan yang dianggap cukup berat. Alih-alih terlihat seksi, Ola justru hadir dalam tampilan yang lebih tertutup dan islami. Wanita itu memang kewajibannya menutup aurat. Nggak bisa tuh sebenarnya digeser-geser bahwa kita menutup aurat kalau sudah hatinya dulu ditutupin, kalau sudah hatinya dulu dijilbabin, lalu orangnya gitu. Entah kenapa ya sudah saatnya aja sih untuk berhijab gitu. Jadi bukan karena paksaan suami, bukan karena paksaan siapapun atau melihat orang lain atau kesannya ngetren gitu, nggak ada sama sekali sih. Jadi benar-benar dari hati aku ya, aku ingin memutuskan berhijab.
Meski telah mantap berhijab, Ola Ramlan masih enggan dibilang berhijrah. Terbiasa tampil seksi, kini Ola pun harus pintar dalam berpenampilan. Ya, bukan lain karena alasan tanggung jawab dari keputusannya itu. Namun, lebih dari itu, hijab yang dikenakannya pun diharapkan bisa secara perlahan mampu memperbaiki sikap dan kepribadiannya. Pastinya sih teman-teman, maksudnya ada beberapa yang mendukung. Kalau mungkin dulu waktu itu kan memang sampai sekarang pun kan, maksudnya rambut aku panjang kan dulunya, terus kalau pakai baju ya aku tuh memang suka yang casual gitu. Sampai sekarang pun aku masih jauh belajar, jauh banget. Maksudnya aku masih suka pakai celana jeans. Walaupun udah sering banget tuh ditegur sama Dewi Sandra ya, sahabat aku, bahwa pakai rok, pakai ini, pakai celana yang ini gitu. Cuman ya aku merasa itu adalah sebuah proses. Menapaki perubahan cara berpakaian Ola yang kini menutup aurat, nyatanya menarik perhatian putri keduanya, Alena Naira Hanahutapea. Hingga Alena pun mengikuti jejak sang ibunda. Tak disangka, keputusan Alena menggunakan hijab pun diakui Ola tanpa campur tangan dirinya. Masya Allah banget ya, Alina nih udah pakai hijab kayak gini nih. Itu Alina pakai hijab gini nih atas kemauan sendiri atau gimana Kak? Kemauan sendiri? Masya Allah, hebat banget loh. Emang kenapa sih Alina berhijab? Berada dalam jalan yang benar, nyatanya Allah kian sayang dengan memberikan kerikil-kerikil ujian dalam kehidupan Ola Ramlan, tak terkecuali dalam kehidupan rumah tangganya. 2 kali sudah Ola mengalami kegagalan berumah tangga bersama Alek Tian dan juga Muhammad Aufar Hutapea. Isak tangis tak mampu dibendung Ola ketika ia harus menghadapi garis Tuhan yang telah diberikan. Namanya manusia ya, cobaannya kan pasti banyak gitu. Tapi menurut aku keluarga tidak bisa bersama-sama itu sebuah cobaan sih gitu. Sebuah cobaan, ujian, tapi juga pembelajaran gitu. Aku ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Aku tipikal orang yang kalau misalnya apapun suatu kejadian itu aku selalu mengambil beberapa perspektif. Sahabat cantik, seperti banyak diketahui, kisah cinta Ola Ramlan bersama mantan suami Aufar bukanlah sekedar asmara biasa. Keduanya menjalin hati dengan penuh keyakinan sepenuhnya selama 2 tahun menjalin asmara hingga keduanya mantap berikrar janji setia hingga maut memisahkan. Namun, kini semua tinggal kenangan, yang tersisa hanya rasa trauma yang teramat pedih mengiris hati. Kedua kalinya menjadi seorang janda dengan 3 anak lagi gitu. Itu kan gak mudah. Ya pastinya itu menjadi challenge buat aku untuk bisa maju terus. Hubungan Ola Aufar memanglah terbatas status perkawinan, namun bukan berarti membentengi mereka dengan para buah hatinya. Anak pastinya seorang ibu menginginkan kebahagiaan buat anak-anaknya. Buat Sean, anak aku yang laki-laki, kemudian Alina, Adrina, ya pastinya itu penting buat aku. Aku ingin mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah, insya Allah, amin. Soleh-solehah, insya Allah. Sahabat cantik, Allah pernah berfirman dalam surat Quran surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Hidup memanglah misteri, dan pil pahit kehidupan seakan menjadi penguat batin sekaligus peluru dosa pun bagi seorang Ola Ramlan. Aku belum tahu aku bisa atau enggak. Ini aku masih berjalan semampu aku aja gitu. Aku udah kayak menghitung hari aja. Oke, hari ini aku kerja, hari ini aku syuting.
besok diam di rumah, besok kegiatan ini. Jadi day by day aku melewati hari demi hari aja gitu. Aku nggak bisa lagi mikirin oh nanti in the future seperti apa ya. Ya udahlah, aku jalanin aja, aku coba untuk ikhlasin semuanya. Sahabat cantik, apa yang dialami Ola bukan lain adalah sebuah ketentuan yang telah ditetapkan Sang Al-Muqtadir sebagai pengingat untuk kita semua. Dan sang buah hati mungkin merupakan hal yang amat ditunggu oleh Dewi Sandra. Namun ketika Allah berkehendak lain, hanya ada kata ikhlas untuk menjalankan itu semua. Kisahnya sesaat lagi tetap dicerita di balik hijab. Dewi Sandra Klik atau yang lebih dikenal dengan Dewi Sandra dulu merupakan salah satu artis serba bisa dan telah mengarungi banyak peran di dunia entertainment. Terlebih saat dirinya menjadi seorang presenter kenamaan tanah air yang kesuksesannya tidak diragukan lagi. Namun siapa sangka kesuksesan karir Dewi Sandra di dunia hiburan tampaknya tak sebanding dengan kehidupan asmaranya. Artis cantik kelahiran Rio de Janeiro ini mengalami perjalanan kisah cinta yang penuh dengan lika-liku. Sempat menikah dengan aktor ternama Surya Saputra pada 8 Oktober tahun 2000, namun biduk rumah tangga yang telah berjalan selama 4 tahun ini ternyata haruslah kandas. Meskipun begitu, kesedihan Dewi Sandra kala itu tidaklah berlarut karena tak perlu waktu lama pasca perceraiannya, Dewi Sandra memutuskan menikah dengan seorang penyanyi bersuara merdu asal Ambon, Glenn Fredly. Kala itu, pernikahan yang dilangsungkan secara tertutup di Bali pada tahun 2006 menimbulkan banyak pertanyaan dari publik. Bukan tanpa alasan, Glenn saat itu disebut-sebut sebagai orang ketiga penyebab retaknya pernikahan Dewi Sandra dan Surya Saputra. Bak jatuh tertimpa tangga, perjalanan rumah tangganya dengan Glenn Fredly pun hanya bertahan selama 3 tahun. Biduk rumah tangganya harus berakhir karena adanya perbedaan keyakinan dan perbedaan prinsip dan diakui olehnya jika perceraian keduanya ini begitu membekas dan menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya. Dewi Sandra merasa berat karena telah dilanda kegagalan membangun rumah tangga untuk yang kedua kalinya. Buatnya ini adalah titik terendah yang harus ia lalui dalam hidupnya hingga tersirat untuk mengakhiri hidupnya kala itu. Perceraian itu adalah titik baliknya gue angkat God, I surrender. Apalagi ya sampai putus asa, sampai memang sempat dengar juga kan diri kayak yang kok gue merasa gak berguna banget ya, kok gue merasa everything is Dua kali merasakan pahitnya perceraian membuat Dewi Sandra sempat trauma dengan pernikahan. Hingga saatnya Dewi Sandra menemukan tambatan hati untuk melabuhkan akhir cintanya kepada Agus Rahman. Bukan jalan yang mudah bagi Agus untuk mendekati Dewi Sandra hingga ke jenjang yang lebih serius. Tentunya perlu waktu untuk memberanikan diri hingga akhirnya Agus dapat meluluhkan hati seorang Dewi Sandra. Yaitu karena ketemu di satu acara, dia yang pengurusnya, terus jadi sering ketemu juga gara-gara? Nggak sering ketemu, bener ketemu di situ. Terus habis itu nggak sengaja, terus masing-masing, terus tiba-tiba dia mau berterima kasih, jadi minta nomor telepon ke manajer aku saat itu. Berterima kasih. Iya. Perjalanan hidup yang dilalui oleh seorang Dewi Sandra sebelum berhijrah memanglah penuh dengan cerita spiritual yang menarik. Lahir dari keluarga yang memiliki latar belakang keyakinan yang berbeda, tentunya membuat perjalanan hijrah seorang Dewi Sandra syarat akan makna. Artis yang kini memutuskan untuk jarang tampil di layar kaca justru fokus dalam memperdalam ajaran Islam dengan baik. Dan ia pun juga memberanikan diri untuk mengubah penampilannya dengan berhijab.
karena ia takut menghadapi kematian sementara dirinya masih bergelimang dosa. Kematian akan pasti merubah seseorang. Oleh karena itu kita harus cinta dengan kematian. Saya percaya, dulu saya takut, ya Allah panjangkan umur saya, jangan lama-lama saya disiksa, jangan, pokoknya ngatur ya, ngatur banget bagaimana cara Allah nanti akan mencabut nyawa saya. 11 tahun sudah Dewi Sandra mengarungi biduk rumah tangganya dengan Agus Rahman, namun ia harus berserah diri dengan menerima takdirnya yang belum dikaruniai sang buah hati. Kendati demikian, dia mengaku ikhlas soal rejeki anak dalam keluarganya. Artis 42 tahun itu pun yakin bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi dirinya. Ia menjadikan sosok Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan untuk menerima semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Terima kasih sahabat cantik sudah nonton cerita di balik hijab hari ini. Setelah ini akan ada keseruan keluarga Sonfai. Jangan sampai kelewatan ya, hanya di Trans TV.